Proyek ini bukan katakan proyek yang katakanlah yang menguntungkan dalam jangka waktu dekat ya. Di mana-mana pun di dunia itu proyek kereta api cepat itu pasti akan merugi ya. Tapi kan yang dilihat itu bagaimana sih kemaslahatannya buat masyarakat di beberapa kota yang dilalui oleh kereta cepat tersebut. Itu sangat penting karena itu adalah pemerataan pembangunan juga. Ya, biar bagaimanapun sekarang, kalau dikatakan utangnya sampai 116 triliun itu, mungkin harus dicarikan jalannya yaitu dengan mengadakan satu renegosiasi mengenai bunga utang itu kepada pihak partner dari KCIC itu, PT PBSI itu, yang sekarang dari PT PSBI ya. Itu dengan pihak dari partnernya dengan Cina. Itu harus ada seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, itu harus ada juga inovasi atau kreativitas dalam penjualannya. Karena selama ini kan penjualan targetnya kan 30.000 per hari yang penumpang itu. Tapi kemarin terpenuhi kan baru setengahnya itu. Ya, hanya peak season aja bisa mencapai sampai 20.000 orang per hari. Nah ini perlu diperhitungkan juga ada inovasi-inovasi oleh PT PSBI dengan pemerintah. Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Jokowi, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, tengah dalam situasi polemik. Karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api. PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yaitu pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Mega proyek itu kini menjadi bom waktu bagi perseroan. Ya, kalau saya tidak bisa berandai-andai masalah pemecatan Pak Jonan itu adalah haknya Presiden. Ya, karena beliau adalah hak prerogatif Pak Jonan pembantunya. Saya tidak tahu isunya seperti apa ya, karena yang mengetahui itu Pak Jokowi untuk itu. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini ya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan itu sendiri untuk ke depan. Dan ini kan proyek ini kan bukan hanya untuk ke Bandung, dan nantinya juga akan sampai ke Surabaya. Memang kalau kita lihat dari segi equity-nya gitu ya, dia hanya 25% dan 75% itu pinjaman. Maka ini diperlukan dalam mencoba meminimais utang itu adalah gross period-nya itu harus diperpanjang gitu. Jadi ada renegosiasi untuk masalah bunga itu kepada pihak Cina ya. Jadi hal itu sudah terjadi lah. Kita nggak usah balik lagi ke belakang seperti apa. Tinggal sekarang kita memikirkan bagaimana Danantara ya sebagai pemilik BUMN itu yang dikatakan Pak Purbaya, dia mempunyai dividen sampai 80 triliun ya per tahun. Jadi inilah yang harus dipikirkan bersama-sama, dicoba dibuat kreativitas dalam penjualannya ya untuk tiket itu. Kalau diturunkan nggak mungkin tiket itu akan diturunkan karena ini aja sudah rugi ya katakanlah. Tapi bagaimana kreativitas menggabungkan beberapa BUMN itu dalam satu integritas sehingga menimbulkan satu integrasi perhubungan misalnya. Kenapa saya tampilkan? Saya ingin menganalisa juga yang katanya analisa dari Mas Roy Suryo ya, menggunakan histogram ya kan, dan kita juga menggunakan yang namanya Vatel sama Mantiuk. Ada nanti saya jelaskan. Ya, silakan. Ya. Jadi kita analisa, kita kan mencari di mana benang garis merah tersebut. Ini. Ya. Karena menurut Roy Suryo itu adalah di belakang foto. Aiman, Bang Aiman, lihat dari sini. Kelihatan dari sini kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Garis merahnya kan? Garis merahnya. Garis merah di jas. Iya. Ada kalau di sini. Ton mapping algoritma fatal. Oke. Ya, itu ditemukan dari Universitas Hebrew dari Jerusalem. Kelihatan garis merahnya. Nanti saya jawab ini apa. Ditanya lu nanti saya jawab. Ditanya kelihatan nggak? Lah kalau di situ kan Kelihatan itu nggak? bukan ijazah asli. Dalam sebuah forum diskusi, Roy Suryo menantang Andi Azwan untuk membuktikan keabsahan scan ijazah Jokowi yang sebelumnya diklaim Andi memiliki tanda cap merah. Roy Suryo meminta agar dokumen tersebut diuji menggunakan perangkat Luna, Luminant Gradients, sebuah software yang kerap dipakai untuk analisis keaslian dokumen digital. Menurut Roy, pengujian seperti itu dapat menjadi cara objektif untuk memastikan apakah elemen-elemen digital tertentu, termasuk cap yang disebut muncul dalam scan, benar-benar ada
atau hanya hasil manipulasi visual. Tantangan ini disampaikan secara terbuka agar proses klarifikasi berlangsung transparan di hadapan publik. Sekarang saya akan Kalau jawab yang bahwa apa yang dikatakan ditunjukkan oleh Roy Suryo itu warnanya merah. Jadi saya gambarkan tahun 85 itu menurut dari Kagama Bela UGM, dari Ketua Angkatan tahun 80, Mas Toha mengatakan ada 4 gelombang wisuda pada tahun 85. Bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Alih-alih menjawab pertanyaan, Andi justru mengarahkan pembahasan ke isu lainnya, yakni perbedaan warna materi pada ijazah lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985. Ia menyinggung adanya materi berwarna hijau dan merah yang menurutnya perlu diperiksa lebih jauh. Andi juga menduga bahwa ijazah yang ditunjukkan Roy Suryo dalam beberapa kesempatan bisa saja salah karena menampilkan materi berwarna merah, namun ia tidak memberikan bukti tambahan maupun penjelasan resmi mengenai standar penggunaan materi pada periode tersebut. Bang Andi harus ke PTUM. Tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Selesai tadi, Mbak. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, iya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT Tun. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita gelar bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah saya Oke, kan Pak sudah Susno, diberikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan Tun, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Sekarang Anda kesempatan ngomong. Ya, Anda terima jangan kasih. potong. Pendapat Anda boleh, saya Baik. nggak bantah pendapat Anda kok. Oke, Pak Susno sudah selesai. Silakan Bang Andi. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, akhirnya ikut menanggapi desakan sebelah relawan Jokowi yang mendesak Polri segera menangkap Roy Suryo CS terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dalam pernyataannya, Susno menilai langkah Polri yang belum menetapkan tersangka maupun melakukan penangkapan justru sudah tepat dan profesional. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak gegabah sebelum ada kepastian hukum atas keaslian dokumen ijazah Jokowi yang menjadi pokok perkara. Bagaimana bisa polisi menindak kalau objek yang dipersoalkan yaitu ijazah belum terbukti keabsahannya? Itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kembali menjadi sorotan usai tampil dalam perdebatan panas di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam sesi yang membahas polemik analisis wajah dan digital forensik, Andi awalnya tampil sangat percaya diri memamerkan hasil deteksi wajah menggunakan sejumlah aplikasi open source yang disebut berasal dari teknologi milik Google. Dalam debat tersebut, Andi mencoba menyanggah metode analisis digital forensik yang sebelumnya dipaparkan oleh kreator konten Topi Merah. Ia berulang kali menegaskan bahwa pendekatan pendeteksi wajah yang digunakannya dianggap lebih akurat karena memakai teknologi pengenalan wajah modern. Namun situasi mulai berubah ketika Andi diminta menjelaskan pendekatan teknis yang dipakai sistem deteksi wajah tersebut. Saat dicecar soal rumus dan metode matematis yang digunakan aplikasi pengenal wajah, Andi tampak mulai kebingungan. Beberapa kali ia terlihat bolak-balik ke tempat duduk sambil membuka telepon genggamnya yang diduga untuk mencari referensi jawaban. Alih-alih memberikan penjelasan yang solid, Andi justru dinilai seperti menebak-nebak istilah teknis. Ia menyebut metode yang digunakan memakai kosin atau kosine. Pernyataan itu langsung memancing respon dari lawan debat karena Andi kemudian ditanya kembali mengenai apa sebenarnya kosin tersebut. Bagaimana penerapannya dalam face recognition? Andi malah terlihat mencoba mendekati Topi Merah sambil melirik layar ponselnya untuk mencari jawaban. Momen itu sontak memancing gelak tahu penonton di studio.
karena dianggap memperlihatkan ketidaksiapan Andi dalam memahami materi teknis yang sebelumnya ia gunakan untuk menyerang pihak lain. Di media sosial, potongan video tersebut cepat menyebar dan memicu berbagai komentar warganet. Banyak yang menilai Andi terlalu percaya diri menggunakan istilah teknis tanpa memahami konsep dasar di balik teknologi pengenalan wajah yang ia bahas. Para pendukung topi merah menilai kejadian itu memperkuat anggapan bahwa debat soal digital forensik seharusnya dilakukan oleh pihak yang benar-benar memahami metode analisis secara mendalam, bukan sekedar mengandalkan hasil aplikasi. Coba ada undang-undangnya, bisa saya udah kirimkan juga. Kita bisa Ada lagi? baca sama-sama. Undang-undangnya ada itu. Belum ada lagi katanya. Ada undang-undangnya. Apa saya baca di sini? Oke, belum dikirim katanya. Kita udah Baca, silakan baca. Saya bantu baca juga biar Baca di handphone tuh baca apa? Jangan-jangan baca WA. Itu yang dibaca apa Mas Aiman? silakan. Jika sudah menerima SK jabatan profesor, apakah boleh walaupun belum dikukuhkan? Ya, Anda boleh menggunakan sebutan profesor segera setelah menerima surat keputusan jabatan fungsional guru besar, meskipun belum melakukan prosesi pengukuhan. Ini dari mana sumbernya? Kita bisa di ChatGPT. Loh, saya Sumbernya, ya, sumbernya adalah nomor berapa dan terima SK-nya tanggal berapa? Permendikbud Ristek nomor Bukan masalah 44 undang-undangnya. tahun 2024. Prof Sumitro itu terima SK-nya tanggal berapa? Ristek Oke. nomor 44 tahun Jadi intinya kalau 2024. belum dapat gelar profesor secara resmi, Tapi boleh, sudah punya SK. tapi sudah punya SK. Bisa Itu memakai. undang-undang tahun 2024. Prof Sumitro Bisa itu memakai. terima SK-nya tanggal berapa? Ini berdasarkan Jawab dulu. Permendikbud Ristek. Prof Sumitro. Sebuah momen menarik sekaligus mengundang tawa terjadi dalam dialog di salah satu televisi nasional dalam program Rakyat Bersuara ketika pendukung Jokowi, yakni Andi Azwan, kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi tersebut, Andi Azwan berupaya membenarkan perbedaan penulisan gelar pada skripsi Jokowi. Ia menyinggung nama Prof Sumitro yang dalam dokumen berbeda disebutkan dengan dan tanpa gelar profesor. Menurut Andi, hal itu sah karena Profesor Sumitro disebut sudah memiliki surat keputusan pengangkatan profesor dan berhak menggunakan gelar tersebut. Namun argumen tersebut justru menjadi bumerang. Kesalahan fatal terjadi ketika Andi Azwan menggunakan peraturan menteri tahun 2024 untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1985. Prof Sumitro itu Tahun terima berapa ya? SK-nya tanggal berapa? Oh iya, tahun 2000 sebentar. sama pakai kacamata. 2004. Coba kacamata. 2024 saya juga nggak pakai kacamata. 2024. Prof Sumitro itu yang kita bicarakan. Berdasar, ini saya bacakan ya. Iya. Aturan tadi berdasarkan Permendikbud Ristek nomor Ya. 44 tahun 2024. Oke, yang kita bicarakan adalah peristiwa tanggal November 1985. Gak berlaku surut, gak bisa. Nggak masalah. Loh, kok nggak masalah Oke, gimana? Itu coba. sudah. Masalah atau enggak apa-apa nanti Ada biar masalah. office saya Masalah. mengusulkan. Anda bisa katakan Nggak ada begitu bawaannya. Semua Ditulis jelas. profesor, padahal itu belum profesor. dicantumkan Tahun 85. menurut dari Boleh, boleh. berdasarkan aturan tahun 2024 ya gitu aja nggak apa-apa. Ya ini nggak, silakan disimpulkan nggak apa-apa. Gimana? Boleh. 2024 Ya, ini cerdas. Mohon maaf ya. Benar kan? Ini Boleh berdasarkan info ya. Mas Aiman tidak Infonya menghukum kalau itu. kita lihat. Tidak boleh sesuatu yang Oke. sudah terjadi kemudian kita menggunakan pendekatan hukum baru. Hukum tidak berlaku surut. Peristiwa tahun 85 pendekatan hukumnya adalah tahun 2024. Itu logika hukum dari mana itu? Bohong lagi. Oh, bohong. Bagaimana Andi bisa Azwan dikatakan bohong lagi? bohong ya? Kalau rektor UGM sendiri sudah mengatakan, ya kalau sudah Udah. menerima Ini nggak SK, masalah rektor. Ya, rektor mengatakan sudah menerima SK, bisa mencantumkan profesor. Oke, baik. Gimana tahun 85? Dikuatkan lagi oleh Permendikbud Ini nggak akan selesai debatnya. Yang jelas sudah faktanya udah jelas bahwa tempusnya itu. itu ya. Tempusnya salah. Perbandingan lintas waktu yang tidak relevan ini langsung memicu reaksi spontan dari narasumber lain di studio. Suasana pun berubah cair. Beberapa narasumber terlihat tertawa terbahak-bahak, menyadari kekeliruan mendasar dari logika yang disampaikan. Awalnya tampil penuh percaya diri, Andi Azwan kemudian mencoba memperkuat argumennya dengan membuka ponsel di hadapan publik.
Di momen itulah kejadian yang semakin mengundang perhatian terjadi. Alih-alih menunjukkan dokumen resmi atau peraturan yang dimaksud, Andi terlihat justru bertanya kepada aplikasi ChatGPT mengenai boleh tidaknya penggunaan gelar sebelum upacara pengukuhan. Kalau bahasa hukum, bahwa peristiwanya Ini diperkuat. Oke, diperkuat. Bahwa peristiwanya tahun 85, tapi aturannya tahun 2024. Udah nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan lagi. Jadi Silakan aja nanti. Oke, silakan. Lukus dan Oke. temposnya sudah berbeda. Balik dah. Oke, baik. Udah bohong lagi dah. Logika hukum yang error. Iya, udah bohong lagi nih. Mohon maaf ya. Enggak, ini salah Permendikbudristek itu Ade, penguatan. Anda menjelaskan ini Jangan salah. lupa jelaskan Jangan gitu paksa lah. untuk benar. Ini Iya. sudah jelas tadi. Apa Biar yang pemain saya dikatakan? masuk. Mas Aiman, Teknologinya salah, hukumnya salah. Pak Jokowi ahli segala-galanya. Bahwa ahli hukum Oke. juga, ahli Bang Adi, matematika Bang Adi. juga gitu. Yang lain aja, yang lain. Oke. Yang lain, oke. Ini nanti bagi rame. Yang nih. terakhir ini saya Oke, terakhir. Apalagi ini Terakhir. udah bohong ketahuan masih terus Enggak. aja. Udah, oke. Memang Yang terakhir, oke, bohong. oke. Lo bohong apa? Ya tadi bohong nanti bohong udah. aturan Udah tahun ceritakan. Udah jelas. tahun 85. Udah jelas kesimpulannya. Udah jelas jelas. bohong. Oke. Sampai bilang bohong. Udah jelas bohong. Mas Roy, udah Mas Roy. Anda yang Silakan. bohong. Oke, Anda silakan. selalu mengatakan bohong. Bang Andi, silakan Bang Andi. Oke. Tahun 85 pakai aturan tahun 2024 itu logikanya. Udah, oke. Silakan lah. Saya bilang itu Udah. dikuatkan oleh Permendikbudristek. Ayo Ini udah. nggak selesai nanti. Silakan. Orang nggak Tadi. bisa baca Mas Roy aturan udah, ya kayak gini. Mas Roy udah, oke. Ya. Silakan. Saya ingat. Ya, Hal ini sontak memicu gelak tawa dari penonton maupun narasumber di studio, termasuk pembawa acara Aiman Wicaksono. Peristiwa ini dengan cepat menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial. Banyak yang menilai insiden tersebut sebagai contoh pentingnya ketelitian dalam memahami konteks hukum dan sejarah sebelum menyampaikan argumen di ruang publik. Yang lain belum bicara soalnya. Saya juga menggelitik, seharusnya Bang Andi itu konsultasi dengan bagian hukum dulu gitu loh. Masa tahun 85 ikut aturan berapa tadi? 2024 itu sama dengan anak lahir lebih dulu dari ibunya. Ya, oke lah, seharusnya konsultasi gitu. nah itu penguatan Mas. Ya, yang intinya itu adalah dari Universitas Gajah Mada kok yang mengatakan bahwasanya penggunaan SK jabatan Ya. profesor setelah Ya, menerima enggak. Saya bisa cukup- digunakan. cukup. Udah, oke. Saya menggelitik untuk tidak mengomentari gitu. Iya. Udah jelas itu. Profesor Ahmad Sumitro dapat SK bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ayo jawab. Bulan Maret Maret tahun berapa? tahun 85. Enggak bisa, bohong. Maret tahun 85. Cek. Tahun 86 itu adalah Maret dekokokan. 86. Dekokokan. Maret 86. Maret Dekokokan. 86. Mas Roy yakin dengan apa yang disampaikan? Yakin. Coba cek. Ada pemberitaannya, silakan buka. Dekokokan. Iya, Dekokokannya itu adalah di bulan Maret. di tahun 86. Lah ya udah, Maret 86 ya Dekokokan udah. 86 mendapatkan Udah. mendapatkan Udah. SK-nya di tahun 85. Udah. Bulan 8 Udah. bulan Maret 85. SK-nya. Dekokokan SK-nya Maret 85. Enggak, Artinya Pengukuhannya ya, Maret 86. Tidak benar. Anda Data buktikan emang aja, Anda Tidak benar. buktikan. Tidak benar. Buktikan. Enggak, 86 itu Maret 86 Anda itu buktikan SK-nya. aja. Udah, silakan buktikan. Ya, Anda Oke. buktikan. Silakan tanggal berapa Jadi tuh? jelas. Ini bohong lagi nih. Jelas Nanti- Bang Iman. nanti kita bahas Dari di yang Pak namanya Kebanyakan orang bohong yang nih. namanya ya depannya bohong ini banget warnanya ini. putih banget, ternyata enggak. Perdebatan soal ijazah dan riwayat akademik kembali memanas setelah pendukung Jokowi, Andi Azwar, menjadi sorotan dalam diskusi publik terkait surat keputusan profesor yang dikaitkan dengan Profesor Sumitro saat masa kuliah Jokowi di UGM. Dalam forum debat tersebut, Andi Azwar menyatakan bahwa SK Profesor Sumitro terbit pada Maret 1985 dan pengukuhannya dilakukan setahun kemudian pada tahun 1986. Saya ingin menyampaikan ini fakta semua ya. Saya hanya baca aja. Ini penjelasan resmi dan salah satunya dari orang yang namanya Aida Greenberry. Siapa Aida Greenberry? Itulah putri almarhum Profesor Ahmad Sumitro. Ayah saya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dikukuhkan pada tanggal 22 Maret. Gelar profesornya baru dikukuhkan tanggal 22 Maret 1986. Dan dengan pidato yang berjudul Peranan Ilmu Ekonomi Kehutanan dan Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Pada tahun 1985 beliau belum layak menggunakan gelar profesor. Ini jelas ya, clear banget.